Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan anak-anak membuka halaman 31, 32 ya. 31. Jadi hari ini kita mulai hari pertama belajar tentang akhlak. Akhlak itu apa sih? Akhlak itu adalah tentang tata kerama, sopan santun. Akhlak itu bukan ilmu tetapi perilaku. Dan yang membedakan manusia dengan binatang atau makhluk lain itu hanya akhlaknya. Ketika anak-anak kita itu tidak tahu akhlak, nggak jauh beda dengan binatang. Ya, akhlak itu adalah cara bertingkah laku, bagaimana sebaiknya, bagaimana berkata dengan orang tua, bagaimana berkata dengan guru, bagaimana berjumpa dengan guru, dengan orang tua, dengan teman, itu diatur. Itu namanya akhlak. Tidak ada gunanya kalian itu pinter, hafal Al-Quran, tetapi akhlaknya tidak baik. Itu nggak ada artinya. Tidak ada artinya sama sekali. Orang sukses itu bukan karena pinter, karena dia memiliki akhlak yang baik. Saya ulang lagi, apa? Karena memiliki akhlak yang baik. Maka hari ini kita memulai belajar langsung tentang akhlak. Oleh sebab itu anak-anak sekalian, kita sepakati seperti kakak tingkatnya juga, bahwa mulai hari ini belajarnya, mulai pertemuan besok, berpakaian yang sopan. Nah, yang pertama itu pakai kopiah kalau punya, ya. Tidak boleh pakai training, pakai celana atau pakai sarung, ya. Itu untuk apa? Membedakan kalian sedang belajar dengan kalian sedang mau tidur. Itu biar beda, ya. Saya ulangi lagi ya, ya, mulai depan begitu. Yang ketiga, Bapak tidak melihat kalian mau belajar atau enggak, saya enggak ngurus. Kalian mau ikutnya belajar ngaji di sini atau enggak, Bapak enggak rugi. Karena ilmu itu adalah kebutuhan orang yang mau belajar. Jadi kalau anak-anak membutuhkan ilmu belajar, ya silakan masuk situ. Sudah. Mau waktunya mulai, Bapak akan mulai. Toh nanti di akhir pelajaran, di akhir tahun, itu tergantung kalian juga manfaatnya ilmu itu. Mau bisa kan enggak, itu Bapak tidak rugi. Pak Guru enggak akan rugi. Ngapain rugi? Yang rugi kalian. Waktu sudah sama-sama tidur di sini, sama-sama makan di sini, tetapi ilmu yang didapat berbeda. Karena apa? Karena akhlaknya berbeda. Ya, karena akhlaknya berbeda. Oleh sebab itu, mulai hari ini anak-anak selama di sini usahakan belajar dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, ya. Ulang lagi, sungguh-sungguh. Oke. Karena kesuksesan orang itu tidak diukur kalian itu pinter, ranking 1 itu tidak ada. Kesuksesan itu diukur karena akhlak kalian baik. Maka orang akan senang dan tertarik. Siapapun juga tidak akan tertarik atau tidak akan senang bergaul dengan yang suka ganggu, yang suka ngolok, yang mulutnya kotor ucapannya. Siapapun tidak akan suka. Kenapa? Karena akhlaknya tidak baik.
walaupun pinter, nggak ada gunanya itu nanti. Itulah oleh sebab itu agar kita itu bermanfaat adalah dengan cara hidup dengan menjaga akhlak yang baik. Itu saya ingatkan Bapak ya. Dan mudah-mudahan pelajaran yang anak-anak pelajari di sini nanti bermanfaat. Bermanfaat itu apa sih? Berguna, bisa menyelamatkan kita, bisa membantu kita dan bisa membahagiakan kita kelak ketika kita sudah dewasa dunia dan akhirat. Amin ya. Baik, sekarang silahkan membuka halaman Babur Rabi'ah. Nah, baru ingat aku. Babur Rabi'ah. Bab ke 4. Nah, bab yang ke 4. Nah, sudah? At-taubatu. Ayo. At-taubatu apa? Tobat. Ya, tobat ya. Bahasa Indonesianya tobat juga kan? Oke, tobat. Terus nomor langsung buka ke halaman 33 ya. Ini penjelasan cenanya. Udah? Qiraatun. Apa tadi? Bacaan. Bisa aja sudah. Kau pinter gitu. Qissatul kifli. Baca ini. Qissatul kifli. Saya artikan. Kisah seorang penjaga atau satpam kalau sekarang. Penjaga rumah, penjaga. Kiflin itu ya kisah seorang penjaga. Tahu penjaga? Ya satpam itu, nah kayak satpam zaman dulu tapi. Kisah ini ada pada zaman Nabi Musa alaihissalam ini. Orang Bani Israel ceritanya. Ya. Kisah seorang penjaga atau sekarang satpam. Tahu satpam? Tahu. Ya. Karena ayo. Itu sudah ada tulisannya kan, tinggal ngartikan ya. Iya. Kanal kiflu mim bani Israila. Nah, ada seorang penjaga dari Bani Israel. Ya, dari Bani Israel. Tahu Bani Israel? Oh, nah, lain Israel ya Israel. Penjaga. Ada seorang penjaga dari Bani Israel. Nah, gitu ya. Ya terserah aja. Harus di mana situ? Ya. Oke. Itu kan milikmu, tulis aja. La yatawarra'u min dambi amilahu. Apa ya? Artinya orang yang tidak henti-hentinya atau tidak takut apa namanya ya, tar dulu. Tidak takut min dambi dari perbuatan dari dosa. Ya, la yatawarra'u tidak takut. Jadi orang penjaga tadi tidak takut min dambi dari dosa apa? Amiluhu perbuatannya. Jadi satpam tadi itu, penjaga tadi itu tidak takut terhadap dosa. Jadi perbuatannya itu melakukan dosa itu mereka nggak takut. Tama, yang mana? Kanal kiflu, ada seorang penjaga dari Bani Israel ya, yang tidak takut min dambin berdosa amilahu perbuatannya. Jadi perbuatannya itu sembarang dia, mabuk, minum.
Ya, tidak takut dosa. Ya, gitu ya. Sudah. Jadi ini cerita ini ya. Seorang penjaga itu. Fa'atat bu imro'atun. Nah, maka ia didatangi oleh seorang wanita. Jadi satpam tadi didatangi oleh seorang wanita. Imro'atun itu wanita atau perempuan. Maka dia didatangi seorang perempuan mendatangi dia. Ngapain mendatangi dia? Fa'atoha apa? Fa'atoha sittina dinaron, memberi dinar atau uang sebanyak sittina 70 dinar. Jadi ada perempuan itu datang kepada Pak Satpam tadi, jaga mau mengasihkan uang 70 dinar. Ya 70 dia, ya 70 dinar. Nah. Ya. Udah ya? Lah untuk apa dia kok memberi uang? Ala ayato'aha apa? Jadi dia perempuan itu minta diperkosa. Nah, jadi kamu kasih uang minta diperkosa. Nah ya, ayato'aha itu artinya jadi supaya laki-laki tadi memperkosanya. Ya dikasih uang. Iya, supaya minta diperkosa. Perempuan itu datangi minta diperkosa. Loh kok aneh? Ya itulah zaman dulu banyak yang aneh. Ya. Banyak yang aneh itu. Sudah. Falamma qa'ada. Falamma itu ketika. Kok ada duduk hendak melakukan apa? Minha maq'adar rajulin min ro'ati, yaitu perbuatan seorang laki-laki dengan perempuan, itu istilahnya. Nah, jadi dia ketika mau melakukan gitu kan, seperti perbuatan suami istri gitu kan. Nah, ya maq'adan itu duduk menduduki gitu ya. Terus ar-adat itu perempuan tadi itu gemetar badannya. Ar-adat itu gemetar, ketakutan, tahu? Kalau kalian ketakutan itu kayak apa? Ya, ar-adat itu ketakutan. Nah itu duduk melakukan perbuatan laki-laki. Ya. Falamma qa'ada, ketika laki-laki tadi duduk minha di atas perempuan gitu loh. Maq'adar rajulin min imro'ati, yaitu sedang artinya hendak melakukan perbuatan seperti suami istri atau laki-laki perempuan gitu. Jadi belum melakukan itu, baru mau mulai. Jadi ar-adat, jadi perempuan tadi kemudian gemetar badannya, atau gemetar, kelihatan ketakutan. Kemudian selain gemetar, wabakat, dia menangis. Wabakat artinya menangis. Jadi dia itu gemetar dan menangis perempuan tadi. Padahal dia sudah minta dikasih uang ya, mengasih uang, minta diperkosa. Begitu mau diperkosa malah gemetar dan menangis. Nah, ini kejadian yang paling aneh ini. Faqala, maka bertanyalah laki-laki tersebut kepada si perempuan. Ma yubkiki, loh kenapa? Kenapa menangis? Nah, kenapa kau menangis? Kan gitu kan? Nah, kenapa kau menangis? Akrah tuki
apakah saya memaksamu? Katanya perempuan, ujarnya laki-laki tadi. Qolat, perempuan tadi menjawab, lah, tidak. Kamu tidak memaksakan, tidak memaksaku. Walakinnahu, akan tetapi, ya, amalun, perbuatan itu, ma'amiltu, belum pernah aku lakukan, fakot, sama sekali. Ya. Sudah. Wa ma hamali alaihi, dan belum pernah saya lakukan alaihi, perbuatan itu. Wa ma hamali, kecuali aku melakukan atas itu, ilal hajatun, karena Hajat. ya kebutuhan. Jadi dia itu belum pernah melakukan sesungguhnya perbuatan zina itu, dia belum pernah melakukan. Makanya ketika mau melakukan dia ketakutan. Berdosa. Oh ya, takut dosa, ya betul. Alaihi, Kan dia berdosa. Ya. Fakola, maka berkatalah si laki-laki tadi. Apa? Taf'alina anti, taf'alina, engkau akan melakukan, wahai wanita, hadza, perbuatan ini, wa ma fa'altihi, sedangkan engkau belum pernah melakukan sama sekali. Nah, kenapa kamu itu kok gitu mau melakukan, padahal kamu itu sebelumnya belum pernah melakukan gitu. Jadi laki-laki ini baik gimana? Oh iya, nggak jadi. Kemudian apa? Hati-hati. Idhabi. Jadi laki-laki tadi kemudian mengusir. Idhabi, pergilah. Karena sana kamu pulang aja, pergi gitu. Nah, terus setelah disuruh segitu, fahiyya laki, ini uang ini saya kembalikan kepadamu, bawa ini uang. Jadi sama laki-lakinya tadi disuruh kembali, suruh pergi, dan uang yang 70 dinar tadi dikembalikan sama perempuan, kepada perempuan tadi. Sudah, sana pergi kamu, gitu kan. Nah, sudah ya. Kemudian fakola, maka berkata laki-laki tadi, la, saya tidak akan melakukan, wallahi, demi Allah, la aksi, saya sejak ini tidak akan berbuat maksiat Allah, kepada Allah, wa ba'daha abadan, selamanya. Jadi begitu kejadian tersebut, yang laki-laki tadi bersumpah kepada Allah bahwa sejak hari ini dia tidak akan melakukan kemaksiatan kepada Allah abadan, selamanya. Udah. Famata, nah kemudian mati laki-laki tadi. Min lailati, malamnya laki-laki tadi meninggal, ya. Kemudian malamnya, begitu hari ini tadi malam, kemudian laki-laki tadi meninggal. Wa mata, famata min lailatihi, pada malam harinya laki-laki tadi meninggal. Nah, terus fa asbaha, pagi-pagi tadi, maktuban ala babi, ada tulisan di depan pintunya, di depan pintu rumahnya laki tadi. Apa tulisannya? Tuh ditulis apa? Innallaha qad ghafara lil kifli, sesungguhnya Allah qad, sungguh telah, ghafara, mengampuni, lil kifli, terhadap dosa-dosanya si penjaga. Ini hadis rawahu Tirmidzi, Baihaqi. Nah. Oke, saya jelaskan dulu anak-anak sebelum masuk ya. Kita lanjutkan nanti minggu depan untuk yang penjelasannya, madatannya ya, materinya ya. Jadi ini hadis, ini terjadi pada zaman Bani Israel. Jadi Bani Israel itu kita ketahui adalah salah satu umat, nabinya adalah Nabi Musa alaihissalam. Jadi Nabi Musa, kemudian Nabi Syuaib, itu umatnya Bani Israel. Apanya?
Iya nanti habis lanjutkan ini. Nah, yang penting anak-anak hari ini sudah bisa membaca hadis dan mengartikan. Nanti yang ketinggalan diulang ya. Oleh sebab itu saya ulangi lagi minggu depan anak-anak kalau belajar lagi pakai pakaian yang sopan ya. Kalau punya kopiah pakai kopiah. Jadi gitu biar kayak santri betulan. Sudah ya? Ya. Ada yang ketinggalan ditiru temannya ya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.